Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pelaku kegiatan ekonomi, sirkulasi aliran pendapatan di video ini. Adapun pengertian, pelaku kegiatan ekonomi adalah individu atau kelompok yang berperan dalam produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dalam suatu ekonomi. Sirkulasi aliran pendapatan adalah proses di mana pendapatan dibagi dan didistribusikan antara pelaku ekonomi. Pelaku kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama ada rumah tangga. Rumah tangga ini adalah individu atau kelompok individu yang berperan dalam konsumsi barang dan jasa. Mereka juga menjadi penyedia faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, dan modal. Kedua, perusahaan. Perusahaan adalah organisasi atau entitas yang menghasilkan barang dan jasa. Mereka menggunakan faktor produksi yang diberikan oleh rumah tangga untuk menciptakan output. 3. Pemerintah. Pemerintah berperan dalam mengatur ekonomi dan memberikan barang dan jasa publik seperti infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Mereka juga berperan dalam redistribusi pendapatan melalui pajak dan transfer. Gambaran atau contoh. Yang pertama, rumah tangga menyediakan faktor produksi kepada perusahaan seperti tenaga kerja, tanah, dan modal. Kedua, sebagai imbalannya, perusahaan membayar rumah tangga dalam bentuk upah, sewa, dan keuntungan. 3. Rumah tangga kemudian menggunakan pendapatan ini untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. 4. Pemerintah mengambil bagian dalam sirkulasi ini dengan memungut pajak dan memberikan layanan publik. Proses ini menciptakan siklus pendapatan yang berkelanjutan di mana pendapatan dipindahkan dari satu pihak ke pihak lain, memungkinkan ekonomi berfungsi dan tumbuh. Dampak negatif yang mungkin bisa terjadi. Meskipun pelaku kegiatan ekonomi dan sirkulasi aliran pendapatan sangat penting dalam menjaga roda ekonomi berputar, adalah beberapa dampak negatif yang mungkin terjadi. 1. Ketidakseimbangan pendapatan. Meskipun sirkulasi aliran pendapatan idealnya menciptakan siklus pendapatan yang berkelanjutan, namun tidak selalu merata. Beberapa rumah tangga mungkin mendapatkan lebih sedikit pendapatan dibandingkan yang lain, yang bisa menciptakan ketidakseimbangan pendapatan dan kemiskinan. 2. Eksploitasi tenaga kerja. Dalam beberapa kasus, perusahaan mungkin mengeksploitasikan pekerja dengan membayar upah rendah atau memberikan kondisi kerja yang buruk. 3. Pengaruh negatif pemerintah. Pemerintah yang korup atau tidak efisien dapat mempengaruhi aliran pendapatan dan kesejahteraan ekonomi melalui kebijakan pajak dan pengeluaran yang tidak adil atau tidak efektif. 4. Dampak lingkungan. Aktivitas ekonomi juga bisa berdampak negatif terhadap lingkungan. Misalnya, produksi barang dan jasa seringkali melibatkan polusi dan penggunaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Untuk hal itu, jangan terlalu khawatir. Ada dampak positifnya. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Misalnya, perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa dapat menciptakan lapangan kerja dan meringankan pendapatan. 2. Stabilitas ekonomi. Sirkulasi aliran pendapatan membantu menjaga stabilitas ekonomi. Pencapaian yang diterima oleh rent tangga dari perusahaan sebagai upah, sewa, dan keuntungan digunakan untuk membeli barang dan jasa, yang kemudian membentuk perusahaan untuk tetap beroperasi dan menghasilkan lebih banyak tenaga barang dan jasa. 3.
penyediaan barang dan jasa. Pelaku ekonomi memungkinkan penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Misalnya perusahaan menyediakan berbagai barang dan jasa, sementara pemerintah menyediakan barang dan jasa publik seperti pendidikan dan kesehatan. 4. Peningkatan kesejahteraan. Dengan adanya kegiatan ekonomi dan sirkulasi aliran pendapatan, kesejahteraan masyarakat dapat meringan. Misalnya, dengan adanya pendapatan, rumah tangga dapat memberi barang dan jasa yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. 5. Pembangunan infrastruktur. Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi berperan dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, sekolah, dan rumah sakit yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi dari pelaku kegiatan ekonomi, sirkulasi aliran pendapatan.